Dari Kalimantan Selatan, terhampar daratan luas bernama Kabupaten Tanah Bumbu. Tanah yang subur, kehidupan masyarakat yang ramai, memegang teguh dengan julukan Bumi Bersujud. Alam memanggil dari pesisir hingga kedalaman goa yang menyimpan sejarah dan kekayaan. Inilah mozaik kehidupan, tempat maritim dan agroindustri berpadu, memberi makna pada setiap langkah. Dalam damai senja di masjid-masjid megah, dalam irama tari yang memukau, tersemat harmoni budaya yang majemuk. Pasar-pasar pun hidup, denyut nadi ekonomi rakyat tak pernah surut. Namun, setiap peradaban butuh penjaga. Hadirlah Kodim 1022 Tanah Bumbu, benteng kokoh yang didirikan dengan semangat pengabdian. Kodim 1022 berperan aktif membangun infrastruktur desa terpencil melalui program TMMD, menjaga ketahanan pangan dan menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Kabupaten Tanah Bumbu akan terus maju, mandiri, dan damai. Berkat sinergi tak terpisahkan antara rakyat, pemerintah daerah, dan pengawal setia dari Kodim 1022 Tanah Bumbu. Di halaman kantor Bupati Tanah Bumbu, bendera Indonesia berkibar gagah. Sebuah deklarasi agung dimulai. TNI Manunggal membangun desa ke-126 resmi dibuka. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Bukan hanya seremoni, tapi ini adalah sumpah bakti. Semua bekerja sama dalam satu visi, dari TNI, Polri, hingga barisan pemerintah daerah dan elemen masyarakat. Semua melebur dalam semangat sinergi tak terbagi. Ini adalah perwujudan gotong royong sejati. Semua instansi hadir, bertekad mempercepat denyut nadi pembangunan. Kini, infrastruktur desa akan disentuh oleh tangan-tangan yang peduli yang tak kenal lelah. Langkah dimulai, janji ditunaikan. TNI Manunggal membangun desa ke-126 adalah nafas pembangunan yang dibawa oleh Kodim 1022 Tanah Bumbu bersama seluruh komponen bangsa demi Tanah Bumbu yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kodim 1022 hadir bukan hanya sebagai penjaga, namun juga sebagai sahabat. Sebuah langkah kecil menjelma bakti yang besar. Di jantung bumi bersujud, tersembunyi sebuah asa. Bukan sekadar tanah yang dipijak, namun cerita tentang rumah yang rapuh, di mana hujan menembus atap dan dingin menusuk sendi harapan. Nggak tahu menau kami dapat rezeki banyak seperti ini. Kayak seperti bintang jatuh dari langit. Kami tidak bisa satu persatu mengucapkan saya terima kasih banyak, dan sebanyak-banyaknya keluarga kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Selama ini Ibu tak terduga juga kalau Ibu mendapatkan seperti ini. Terima kasih banyak pada beliau. Di balik hijaunya alam, masih ada asa yang menanti sentuhan, terhalang jarak dan jalan yang tak terjamah. Di bawah komando Letkol Infantri Zierda Aulia Salam, TNI Manunggal membangun desa ke-126 menjadi jembatan harapan. Jalan kini semakin terbuka bagi masyarakat desa.
Sebelumnya ada program TMMD ini, akses jalan ini sangat susah dilalui, Pak. Jadi sebelum adanya program ini, kalau misalkan musim hujan itu sangat susah untuk dilalui. Jadi masyarakat kami sangat terbantukan adanya program TMMD ini. Dulunya jalan ini sebelum dibuat masuknya program TMMD ini adalah jalan tembus yang digunakan oleh warga masyarakat Desa Rejosari dan Desa Mantewe untuk akses mereka beraktivitas di perkebunan. Setiap ayunan cangkul dan setiap tetes peluh adalah janji. Prajurit TNI, Polri, dan rakyat bahu-membahu. Mereka meruntuhkan isolasi, membangun akses yang akan menghidupkan ekonomi, membuka gerbang kemakmuran desa. Mereka sentuh satu persatu dinding-dinding usang. Program Rumah Tidak Layak Huni adalah sebuah wujud kasih. Dari tiang rapuh, kini berdiri kokoh menjadi naungan impian baru keluarga. TNI Manunggal membangun desa ke-126 adalah karya total. Air bersih mengalir dari sumur bor. Fasilitas sosial diperbaiki. Bukan hanya sekedar fisik, tapi membangun mental, membangun semangat, gotong royong yang menjadi akar bangsa. Jadi yang di Tanah Bumbu, terutama untuk kegiatan TMMD ini, masyarakat sangat antusias sekali, Mas. Mereka senang dan gembira adanya jalan pintas yang kita bangun saat ini, karena memang untuk ibu-ibu, anak sekolah, dan pekerja di perkebunan, itu mereka sangat merasakan manfaat dari jalan yang sedang kita buat. Jadi mulai dari perkebunan, kemudian kegiatan sosial, baik itu sehari-hari, sekolah, pondok pesantren, semuanya bisa. Karena itu adalah prinsip kita kan yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Dan sifatnya memang urgent, karena saat itu jalan ini dipakai oleh masyarakat, tapi kondisinya sangat jelek sekali, Mas. Pada saat hujan tidak bisa dilewati, kemudian pada saat kering pun berdebu. Nah, jadi dan jalan ini pun bisa memangkas waktu perjalanan dari yang biasanya harus memutar, sekarang hanya sekitar 5 menit, 10 menit sudah sampai di tempat sekolah. Ya, jadi pada saat kami masuk, Mas, kami langsung berkolaborasi dengan pemerintahan kabupaten, di mana memang alhamdulillah visi misi dari mulai Bapak Presiden sampai dengan ke Bapak Bupati itu sama tegak lurus, sehingga memang tidak ada kendala dalam berkoordinasi. Terkait program TMMD ini memang juga sudah masuk di dalam program kami, yaitu di dalam misi daerah, yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas tentunya dan merata untuk mempercepat konektivitas, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Baik, bentuk kerjasama kami, kolaborasi kami, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kodim 1022 Tanah Bumbu untuk mensukseskan program TMMD ke 126 di Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, merupakan implementasi dari sinergi lintas sektoral yang terpadu. Tentunya kolaborasi ini mencakup 3 pilar utama, yaitu perencanaan, pendanaan, dan dukungan teknis sosial tentunya. Nggih, matur nuwun kalih Bapak TNI kalih omahe wis apik. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun kula dibangun griyane kalih Bapak-bapak TNI nggih. Setiap sasaran fisik telah ditinjau, dari jalan yang dibelah hingga rumah yang diselamatkan, serta air yang dialirkan ke seluruh desa. Namun, pandangannya tertuju pada satu titik yang paling indah, prajurit dan warga, bahu-membahu dalam satu simfoni gotong royong
Mereka adalah satu keluarga. Setiap senyum yang terukir adalah bukti bahwa kekuatan sejati berada dalam persatuan. Semangat ini akan terus hidup sekuat bangunan yang kita dirikan. Ada juga kegiatan Jumat Berkah, di mana seragam loreng dan tawa rakyat berpadu dalam semangat gotong royong tanpa batas. Mata yang sudah lelah, kini kembali jernih menatap masa depan. Pemeriksaan kesehatan gratis memupuk raga agar tetap kuat. Pembagian kacamata oleh Kodim 1022 Tanah Bumbu membuka kembali jendela dunia bagi mereka yang membutuhkan. Iya Mas, jadi memang kacamata ini saya lihat tantangan kita ke depan ini kan anak-anak muda dan remaja saat ini sudah banyak menggunakan gadget. Dan itu sangat berpengaruh dengan kesehatan matanya. Nah kemudian banyak anak-anak sekolah ini yang tidak memiliki kemampuan keluarganya untuk membeli kacamata. Nah kita sudah mulai melihat kendala seperti itu, akhirnya kita memutuskan untuk kita baksos kacamata. Dan selain itu juga kita juga memberikan kacamata kepada pelajar dan santri dan santriwati, di mana mereka-mereka ini kan nanti calon penerus bangsa, Mas. Dan mereka nanti bisa membaca Al-Quran, menghafal hadis, membaca buku, dan lain sebagainya. Dan dari sisi agamanya juga kita insya Allah akan dapat pahalanya apabila mereka menggunakan kacamata itu untuk belajar dan untuk hal yang lain seperti itu, Mas. Dari sudut sebuah desa, sebuah langkah terhenti, tertahan pada kursi roda dari kayu. Sebuah kisah tentang daya tahan di tengah keterbatasan. Uluran tangan penuh kasih datang menjemput. Prajurit Kodim 1022 bersama Bupati Tanah Bumbu membawa kabar baik yang berharga. Sebuah kursi roda baru bukan sekadar alat bantu, tapi sayap baru untuk kembali bergerak. Jadi saya perintahkan Babinsa di semua koramil untuk mendata dan melihat mana masyarakat yang memang benar-benar butuh. Saat itu kami dapat laporan ada lansia yang ibunya lumpuh, kemudian bapaknya sudah tidak punya kemampuan untuk bekerja, sehingga membuat kursi roda buatan sendiri dari kayu. Nah inilah yang menjadi dasar kita yang tergerak untuk melakukan Jumat Berkah. Kemudian kita belikan kursi roda supaya bisa digunakan oleh ibu dan bapaknya pun bisa tenang dalam mencari nafkah di kebun. Saya berharap kegiatan TMD ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program unggulan TNI Angkatan Darat yang harus dilaksanakan secara terukur dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Adapun sasaran TMMD yang dapat dirasakan oleh masyarakat langsung. TNI harus hadir dan senantiasa menjadi solusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu mensukseskan program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Dukungan penuh tercurah, bak air yang mengairi cita-cita. TMMD adalah prioritas yang menyentuh jiwa rakyat. Mereka berdiri di depan, memastikan setiap usaha tulus ini berbuah kesejahteraan yang abadi.